Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala untuk bersaat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah kita pada hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sambut Roh yang Tuhan utus untuk membantu kita pada pagi hari ini dengan memujikan Roh Penghibur datang. Pada
saatnya bagi kita untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Marilah kita bersama bangkit berdiri, kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan jujur, serta mengakui segala dosa kita. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan memuliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi kami, membuat kami merasa sangat berharga di mata-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami mengecewakan hati-Mu melalui sikap dan tindakan kami kepada sesama, baik itu kepada orang tua, anak, saudara, sahabat, maupun orang-orang yang kami temui dimanapun kami pergi. Kami seringkali angkuh dan merasa diri paling benar dan paling hebat daripada orang lain. Kami sering memegahkan diri kami tanpa mengingat bahwa semua yang kami miliki adalah berkat pemberian Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersikap rendah hati dan mengasihi sesama kami, dan jangan biarkan kami terus-menerus terkungkung dalam nikmatnya dosa. Ampuni dan tolonglah kami supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu, mencari kehendak-Mu setiap hari melalui firman dan doa, serta menjalani hari kami dengan penuh rasa hormat dan syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Saat ini kami bersatu hati memanjatkan doa pengakuan dosa kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan memohon ampun. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji syukur saya naikkan kehadirat Tuhan pada hari ini. Jika pada hari ini saya boleh berdiri di depan Bapak dan Ibu yang saya kasihi dan masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya di akhir Agustus, saya divonis menderita penyakit autoimun yaitu spondyloartritis yang mengakibatkan kaki saya bengkak dari paha sampai dengan telapak kaki. Demikian pula tulang punggung yang nyeri. Kondisi tersebut mengakibatkan saya sangat sulit untuk tidur, duduk, bahkan berdiri atau berjalan tanpa merasakan rasa sakit. Hampir 3 bulan saya harus beristirahat di rumah karena sakit. Tapi pencobaan tidak berhenti sampai di sana. Saya diperhadapkan dengan berbagai masalah yang menimpa saya, di mana saya harus menderita kerugian di toko yang sangat besar karena ketidakhadiran saya, suami yang juga sakit, dan kemudian yang paling membuat saya sedih adalah anak saya waktu itu disangka menderita penyakit yang parah. Hal itu mengakibatkan saya menjadi semakin sedih, kecewa, dan marah pada Tuhan. Saya bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi pada saya? Di manakah Engkau Tuhan? Dan apakah salah saya? Setiap hari saya bawa pergumulan saya di dalam doa dan penyembahan. Tapi semuanya hening, seperti seakan-akan tidak ada jawaban sama sekali. Tetapi seiring waktu, saya merasa bahwa Tuhan sebenarnya tidak diam. Dia telah menjawab saya melalui banyak orang, memberikan kekuatan kepada saya untuk tidak menyerah
untuk tetap berjuang dan tetap hanya berharap kepada Tuhan. Dan banyak memberikan solusi serta kemudahan pada saya di saat saya menderita penyakit melalui orang-orang yang membantu saya. Baik itu anak-anak saya, suami, keluarga besar, juga hamba Tuhan, dan saudara seiman yang menengok saya, yang selalu menyupport saya. Bahkan Tuhan memakai orang yang tidak saya kenal. Tuhan tidak tinggal diam. Dia adalah Allah yang setia. Kasih-Nya buat saya itu selalu tetap tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup mengubah duka menjadi suka. Semua indah pada waktunya. Bagi jemaat yang mungkin saat ini mengalami sakit, jangan menyerah. Tetap berharap kepada Tuhan. Mendekatlah selalu kepadanya. Dia adalah Allah yang kasih, Allah yang setia, dan Dia tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Mari kita memuliakan namanya dengan pujian Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita katakan Tuhan Yesus yang termulia, Yesus Allah, besar kasih. Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sebagai hamba Allah, saya akan sampaikan berita anugerah untuk kita sekalian yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru untuk minggu ini yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Mari kita baca bersama-sama mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya bacakan kembali. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Barusan kita mengadakan kebaktian ibadah padang di Sembalun. Matius 28 ayat 18 sampai 20 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah permintaan dan janji Tuhan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita sambut dengan pujian "Ku Suka Mengabarkan Injil". Ku suka mengabarkan Injil keselamatan, serta kasih-Nya Tuhan yang mati bagiku.
suka mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Banyaklah yang belum dengar akan anugerahnya. Ku suka mengabarkan sebab banyak orang selalu rindu mendengar kabar Injil terang. Ku suka mengabarkan, memuliakan Injilnya, serta cinta kasih-Nya yang selamatkan kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama sebagai pernyataan iman kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suhartoyo. Dipersilakan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami juga bersyukur karena hari ini kami dapat memperingati ibadah Pentakosta yang mengingatkan kasih-Mu tidak pernah berakhir. Engkau sudah naik ke surga, Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Engkau memberikan Roh Kudus untuk membimbing kami sebagai gereja secara pribadi maupun gereja dalam arti organisasi ya Bapak. Terima kasih, kiranya di hari Pentakosta ini kami diingatkan agar hidup kami senantiasa terus dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi dunia ini dengan menampilkan gaya hidup memiliki buah-buah Roh Kudus. Tuhan tolong agar kami senantiasa memahami bahwa gereja juga diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, semuanya untuk membangun tubuh Kristus. Kiranya Tuhan memberikan pemahaman yang senantiasa terus-menerus sehingga kami menjadi gereja yang menjadi berkat bagi dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja kami. Di dalam komisi pria dan wanita, kiranya Tuhan memberkati. Agar Tuhan menolong setiap program-program yang setelah dibuat. Ke depan kami akan mengadakan senam pagi bersama di tempat wisata Loang Balok. Kiranya persekutuan pria dan wanita ini dapat berjalan dengan baik. Bukan hanya tubuh kami yang sehat, tetapi kami juga memiliki persekutuan. Bahkan kami disirami oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga seluruh hidup kami akan kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini bagi bencana alam yang melanda beberapa daerah. Kiranya Tuhan memberkati, menolong bencana banjir, tanah longsor, bencana-bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan bumi ini karena ulah manusia. Kiranya Tuhan membuat
setiap manusia untuk sadar, untuk tidak merusak alam. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong bantuan-bantuan agar segera diberikan sehingga saudara-saudara kami yang terkena bencana dapat dihiburkan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat secara pribadi, secara keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini lemah tubuh, keluarga yang lemah tubuh. Kami teringat akan Ibu Suwarni, Ibunda Bapak Edi Sunarko, kiranya Tuhan menjamah memulihkan. Kami teringat akan mama daripada Bapak Edison Rasubala, kiranya Tuhan juga menjamah dan memulihkan. Kami teringat akan Ibu Lu juga yang dalam kondisi lemah tubuh, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat kami yang lain yang lemah tubuh, yang sakit, Tuhan turut campur tangan. Kami teringat akan Ibu Wira Budi juga yang sedang menjalani operasi mata yang kedua karena katarak, Tuhan juga memberkati. Kiranya Tuhan mencukupi dan memberikan kekuatan bagi kami semuanya yang saat ini sedang terapi pengobatan, kebutuhan-kebutuhan obat-obatan. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Saatnya bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lord Novia. Kita pujikan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Marilah kita undang Roh Kudus untuk hadir bersama kita pada pagi hari. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
khotbahnya saya persilahkan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kasih kemurahan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menuntun kami untuk boleh datang beribadah di tempat ini, di hari Minggu ini ya Tuhan, dan kami juga diberikan kesempatan untuk memuji nama-Mu. Sebentar ini kami akan bersama belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati, menyiapkan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh di waktu yang singkat ini kami boleh belajar untuk fokus tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah segala pemahaman yang benar akan firman-Mu membawa kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Beberapa di antara kita mungkin pernah beribadah di gereja lain ya, pasti ya, pernah ada pengalaman atau setidaknya mungkin ikut persekutuan atau apa yang di dalam kelompok itu, gereja itu ada beberapa orang yang sepertinya ya, menurut kita itu berbahasa roh. Bahasa roh itu memang bukan sesuatu karunia yang penting tentunya, tapi bukan sesuatu karunia yang familiar di gereja Injili seperti kita. Nah, kebalikannya di beberapa gereja bahasa roh itu seperti dibiasakan. Jadi saya berasal dari satu gereja yang sepertinya ketika pemimpin pujiannya di depan berdiri menyanyikan pujian, ketika beliau ini berbahasa roh ya, karena saya tidak bisa menafsirkan bahasa roh, saya juga nggak tahu apakah beliau ini benar berbahasa roh atau enggak ya, kita udah tahulah bunyinya yang begitu-begitu ya. Biasanya suka mengundang jemaat, kayak, mari semuanya, biasanya tangannya gini, jadi seakan-akan kayak mari semuanya kita berbahasa roh. Jadi sebagian gereja itu membiasakan jemaatnya untuk berbahasa roh. Jadi semua di dalam gereja itu semuanya kencang suaranya berbahasa roh. Nah, saya percaya ini satu karunia yang penting. Satu karunia yang dari Tuhan juga datangnya. Tapi saya juga sangat yakin bahwa Allah itu bekerja di dalam keteraturan. Biasanya ya, tidak selalu. Kalau kita melihat di dalam satu gereja, apalagi yang kayak mengajak, ayo semuanya berbahasa roh. Seakan-akan kalau tidak berbahasa roh kurang gitu ya. Kayak pujian kita itu kayak suara hati kita, doa kita tuh seakan-akan memang tidak dikatakan, tapi seakan-akan kayak belum nyampe ke Tuhan gitu, karena bahasanya masih di bumi gitu ya, mungkin belum ngeroh. Tapi begini, saya percaya Allah itu bekerja dalam keteraturan, sehingga suatu karunia itu patut dipertanyakan kalau terjadi dalam kekacauan. Kalau semuanya berbahasa roh terus kacau, gaduh, yang tidak bisa bahasa roh kebingungan, tersudut, terpojok, yang merasa paling kurang suci mungkin ya saya dibanding orang yang bisa berbahasa roh. Saya yakin di dalam kekacauan yang seperti itu bukan sedang terjadi maksud Allah, karena Allah itu bekerja dalam keteraturan. Bisa jadi sesuatu yang kelihatannya sedang ramai, semuanya seperti sedang mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti itu bisa jadi hanya sebuah psikologi massa. Wah, satunya bisa ngomong bahasa yang gak ngerti sih saya, tapi coba deh saya ikutan gitu ya. Semakin menangis, mungkin itu akan bisa keluar bahasa rohnya. Jujur saya pernah berada dalam posisi itu ya, karena saya berasal sekali lagi dari gereja yang membiasakan jemaatnya untuk berbahasa roh gitu ya, sehingga ketika saya tidak bisa sendiri dan sampai sekarang gitu ya, saya merasa nggak bisa, wah gak suci ya aku, kurang ya dibanding
WL yang ada di depan, aduh kurang sebelahku pas bahasa roh, sampai merindingnya ikutan saudara, tapi mulutnya tidak bisa ngomong. Nah, saya yakin Allah bekerja dalam keteraturan, sehingga kalau sesuatu itu terjadi chaos, sudah langsung nggak beraturan seperti itu, patut dipertanyakan. Nah, apa buktinya Allah itu bekerja dalam keteraturannya? Sebelum kita membaca bagian Alkitab, saya ingin kita memahami ini dulu. Apa buktinya Allah itu bekerja dalam keteraturan? Contoh yang paling mudah adalah alam semesta. Alam semesta ini Tuhan ciptakan dalam keteraturan yang sangat-sangat teratur. Makanya sampai hari ini, sampai detik ini, segalanya berputar pada porosnya dengan aman. Semuanya teratur dengan sempurna. Bahkan kalau kita merasa alam semesta itu contoh yang terlalu jauh ya, tubuh kita sendiri itu Tuhan ciptakan dalam segala keteraturan. Bagaimana sistem peredaran darahnya, pernafasannya, penempatan anggota tubuh kita, semuanya bekerja dalam keteraturan. Dua contoh ini, sehingga sekali lagi, kalau yang katanya karunia rohani, tapi terjadi dalam satu hal yang menyebabkan gaduh, tidak teratur ya. Maaf, kadang bahkan ada yang saudara pasti pernah lihat minimal di YouTube ya, atau mungkin pernah ikut persekutuan yang belum ditumpang tangan udah rebah gitu ya, di belakang sudah ada yang gini. Saya pernah kayak gitu. Saya penasaran. Saya bukan ingin mengolok sekali lagi ya. Saya yakin ada sesuatu yang benar-benar terjadi seperti itu. Tapi saya pernah berdiri ikut waktu itu KKR gitu ya, waktu saya masih remaja ya, mencari jati diri nih ceritanya. Datang kan maju di depan, saya tuh paling suka altar call. Dari semua sesi ibadah gitu ya, pujian, persembahan, firman, favorit saya itu altar call. Saya pasti maju, saya pengen ngerasain tumbang dalam roh, berbahasa roh tuh kayak apa ya. Kok sebelah saya tumbang. Waktu itu sebenarnya saya enggak tumbang gitu ya, tapi saya tumbangkan diri saya. Itu betulan, waktu itu ikut KKR 3 hari 2 malam atau bagaimana di Surabaya. Enggak enak, lebih kesungkan gitu ya. Nanti saya mikir, kalau saya enggak tumbang, pendetanya, saya enggak enak sama pendetanya. Akhirnya saya tumbangkan diri saya digotong terus dimasukin ke ruangan. Dianggap saya apa ya, mungkin wah anak ini banyak pergumulan apa ya. Saya waktu itu nangis ya, tapi karena masalah hidup, bukan karena Roh Kudus. Jadi waktu itu saya punya pengalaman yang seperti itu. Nah, itu saya katakan sebagai sebuah pengalaman yang kurang baik ya, jangan ditiru seperti itu. Tapi saya sekali lagi percaya bahwa dalam segala sesuatu ya, ibadah, persekutuan terutama yang enggak teratur seperti itu patut dipertanyakan. Tapi satu hal, hanya karena keasliannya bahasa roh, ketika dia muncul, ada orang-orang yang bisa berbahasa roh di dalam satu ibadah, ketika keasliannya pun masih dipertanyakan, itu bukan berarti kita tidak perlu memahaminya. Hari ini saya mengajak kita membaca beberapa bagian Alkitab dari 1 Korintus 12 dan 14. 1 Korintus 12 dan 14, kalau kita baca semua, waktu khotbah saya habis, jadi kita akan baca beberapa saja ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang bahasa roh. Next slide. Satu lagi, yang pertama adalah, ini yang perlu kita pahami paling pertama, tidak semua orang mendapatkan karunia bahasa roh. Mari kita baca 1 Korintus 12, ayat 10b sampai ayat 11. Saya sudah tuliskan ya, semoga cukup jelas. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Allah memberikan karunia kepada umatnya, si A, si B, si C, masing-masing itu menurut kehendaknya. Kalau kita baca di 1 Korintus 12, 1 Korintus yang ke-14, dan juga sebenarnya ada di dalam Roma pasal 12, itu ada bermacam-macam karunia, menyembuhkan, bernubuat, mengajar, dan lain sebagainya. Saya ingat GKT Ampenan pernah mengadakan tes karunia itu ya.
kalau nggak salah Musa punya apa ya modulnya atau apa semacam seperangkat alat tes gitu ya, tes kuesioner kita isi, kemudian dikoreksi oleh hamba Tuhan. Waktu itu kemudian bisa ketahuan karunia kita dari situ, asalkan kita ngisinya ndak cap-cip-cip gitu ya, kayak asal-asal gitu ya, bisa ketahuan karunia kita. Itu satu hal yang baik. Tapi dari pembacaan ayat ini kita diingatkan lagi bahwa ketika Tuhan memberikan kita karunia masing-masing orang, itu tuh apa dikatakan? Sesuai seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendakinya. Misalnya, saudara masih ingat enggak untuk yang pernah ikut tes itu ya, diberikan kuesioner, ada yang masih ingat, ada yang punya karunia mengajar misalnya. Orang Kristen biasanya sungkan ya kalau angkat tangan, wah nanti karunia mengajar, disuruh ngajar saya. Mungkin masih ada yang ingat punya karunia mengajar, punya karunia melayani. Saya waktu itu ikut membantu gitu ya, mengoreksi. Saya masih ingat beberapa orang, mungkin orangnya nggak ingat ya. Ada yang punya karunia melayani, gitu. Saya pikir, wah cocok memang ya, ini memang kelihatan suka melayani. Ada yang punya karunia memimpin dan macam-macam. Saya setelah menjalani kuesioner itu ya, tes yang dari gereja ini, saya membaca sebuah buku, kalau nggak salah judulnya Gereja yang Menggerakkan Jemaat. Di belakangnya ada tes karunia rohani, saya coba isi. Ternyata ada satu karunia yang waktu itu ketika saya tes di GKT Ampenan yang diberikan modul oleh saya itu kayaknya nggak ada ya, atau bagaimana, mungkin saya waktu itu agak ngelindur ya. Tapi di buku itu ketika saya tes, saya tuh dapat satu karunia yang saya bingung, yaitu karunia membedakan roh. Roh apa? Saya sempat mikir gitu. Roh apa ya? Roh apa yang saya bedakan? Nah, itu masih jadi pergumulan saya sampai sekarang. Meskipun saya membaca Alkitab, membaca artikel, kurang lebih membedakan roh itu seperti itu. Tapi saya yakin begini, ketika Tuhan berikan masing-masing kita karunia yang berbeda, mungkin si A karunianya ini, si B karunianya ini, saya percaya di dalam pembedaan itu Tuhan punya rencana yang khusus bagi kita. Gereja ketika kita diberikan satu karunia, itu adalah satu hal yang menjadi berkat bagi gereja. Saya pernah bertemu satu orang yang sampai hari ini talenta karunia mengajar yang Tuhan berikan kepada beliau itu adalah talenta yang sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Lause ini waktu itu pelayanan di gereja asal saya waktu saya masih remaja. Beliau adalah orang pertama yang ngajarin saya musik. Waktu itu beliau ngajarin saya drum. Ternyata dia bisa main gitar, dia bisa main piano. Wah, saya salut sama Lause satu ini. Tapi di antara semua karunia-karunia yang Tuhan berikan, saya paling salut ketika beliau mengajar. Waktu itu gereja, jujur ya, di tempat asal gereja saya, menurut saya gereja yang lemah dalam pengajaran. Tapi ketika beliau ini datang, Lause ini satu datang, wah, mengajar dengan baik, bahkan mengadakan semacam persekutuan doa yang khusus membahas tentang doktrin-doktrin Alkitab, apakah keselamatan itu bisa hilang, dan lain sebagainya. Beliau mengajar dengan sangat baik. Dan saya percaya, waktu itu saya masih remaja, saya percaya Lause ini akan dipakai oleh Tuhan dengan sangat baik, dengan lebih besar, dengan lebih luas di masa depan. Dan ternyata itu benar terjadi. Suatu kali waktu saya masih sekolah Alkitab, beliau datang untuk mengajar sebagai dosen saya. Saya kaget. Loh, kok ngajar ya? Iya, jangan pelit kasih saya nilai ya. Ternyata saya dikasih B-, ya agak pelit ya. Mungkin karena kenal. Mungkin karena ya mungkin kurang baik juga mungkin ya yang saya tugas-tugas yang saya berikan. Tapi saya tahu satu hal, beliau diberikan karunia untuk mengajar. Dan memang ketika Tuhan sudah kasih karunia ini, Tuhan akan kembangkan dan terus kembangkan menjadi semakin baik. Dan beliau juga diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk studi di dalam negeri, studi di luar negeri, saat ini sedang mengerjakan studinya, dan saya sangat salut dengan beliau. Karunia yang Tuhan berikan, Tuhan pilih secara khusus, ini loh untuk kamu. Tuhan berikan kemampuan untuk mengerjakannya, Tuhan berikan kemampuan untuk mengembangkannya. Kita akan bahas di dalam poin yang selanjutnya. Hal kedua yang perlu kita pahami tentang bahasa roh adalah
bahasa roh tidak menjadi tanda tingginya level kerohanian kita. Tadi di awal saya sempat menyebutkan bahwa saya tuh sempat waktu remaja ketika mencari jati diri, saya tuh sempat dalam titik berpikir seperti ini, kalau saya nggak bisa bahasa roh, saya nggak masuk surga. Sempet loh saya mikir kayak gitu. Nah di gereja waktu itu, saya salah satu dari sekian orang yang nggak bisa bahasa roh, yang meskipun saya nangis, orang kalau nangis tuh sesenggukan ya, sesenggukan kan ya, sampai sedih, Tuhan baik, nangis sesenggukan, gimana mulut geter-geter, badan merinding-merinding, tetap gak bisa saya bahasa roh. Akhirnya saya mikir, waktu itu ada gereja yang sedang keliling KKR, salah satunya di kota saya. Terus saya melihat, rasanya kalau di sana lebih gampang bahasa roh, Roh Kudusnya lebih ada. Itu pemikiran saya tuh seperti itu. Akhirnya saya ke gereja itu ya, ikut KKR, belum pindah ceritanya. Ikut KKR, terus saya terpesona dengan karisma pendetanya, rasanya penuh kuasa ya. Sampai di sana saya bisa enggak bahasa roh, tetap saya enggak bisa. Waktu itu saya sedih, kayak saya enggak masuk surga ini, soalnya kurang rohani rasanya, saya enggak masuk surga. Jadi saya harus pindah ke gereja itu supaya saya bisa bahasa roh. Ya puji Tuhan saya enggak jadi pindah gereja. Saya lupa ceritanya seperti apa ya, tapi saya diajakin terus, ayo ke gereja ini, divisitasi ke gereja ini. Teman-teman saya mulai pindah. Orang dijemputin ya, gerejanya enak lagi, adem, ber-AC, banyak anak mudanya ya. Tapi saya enggak jadi pindah waktu itu. Saya hampir saja tersesat. Bukan tersesat karena masuk gereja itu ya, tersesat karena saya menganggap kalau saya enggak bisa bahasa roh, kalau saya pindah ke gereja itu baru saya bisa bahasa roh, sehingga nantinya saya akan lebih diterima Tuhan, lebih rohani, bisa masuk surga. Tapi beruntungnya itu tidak terjadi. Bahasa roh itu tidak menjadi tanda tingginya level kerohanian kita. Nah, latar belakang jemaat Korintus ini begini. Mereka adalah jemaat yang dalam arti karunianya banyak, tapi complicated juga, masalahnya juga banyak. Kenapa? Karena di antara banyaknya karunia itu mereka tuh mulai berlomba-lomba. Wah, aku ini orang yang bisa memimpin, aku ini orang yang bisa mengajar. Dan di antara semua karunia yang dimiliki oleh jemaat Korintus, bahasa roh itu dianggap karunia yang paling wow. Jadi kalau orang bisa bahasa roh, sepuh gitu ya, sesepuh kita yang ini. Wah, dia bisa bahasa roh, dia lebih wow daripada saya yang, karunia saya cuma menasehati, karunia saya cuma melayani, tapi dia bahasa roh, dia lebih hebat dari saya. Nah, bahasa roh sekali lagi tidak menjadi tanda tingginya level kerohanian kita. Bahkan di dalam pelayanan mereka, di jemaat Korintus ini, karena mereka saling bersaing kan, aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini. Mereka akhirnya tetap melayani, ibadah tetap jalan, tapi tidak ada kasih di dalamnya. Makanya kalau saudara perhatikan, pasal 12, 1 Korintus pasal 12, itu bicara tentang karunia roh. Pasal 13, itu bicara tentang kasih. Pasal 14, itu bicara tentang karunia roh lagi. Jadi diselipin. Di tengah-tengah pembahasan tentang karunia roh, pasal 12 dan pasal 14, ada pasal 13 yang membicarakan tentang kasih. Karena segitu pentingnya bagi Paulus untuk mengajarkan kepada jemaat Korintus, jangan pelayanan tok, karunia tok, tapi kamu nggak membahas tentang kasih. Tidak ada kasih di antara kamu, itu kosong. 1 Korintus pasal 13. Bahkan kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 14, ayat 2 dan ayat 4 ya, saya sudah berikan di slide LCD. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat 2 dan ayat 4. Sampai Paulus nih gini loh, saking gemes sama jemaat Korintus yang dibilang. Sampai dibandingkan, ada sebuah karunia yang namanya nubuat, ada sebuah karunia yang namanya bahasa roh.
Nah kalau kamu ya, orang Kristen, kamu bernubuat, kamu itu sedang membangun jemaat. Tapi kalau kamu berbahasa roh sendiri, kemudian di tengah-tengah jemaat gak ada yang ngerti kamu ngomong apa, bahasa apa, terus gaduh sendiri. Makanya Paulus di dalam bagian Alkitab yang selanjutnya disebutkan 2-3 orang lah bahasa roh itu. Dan ada yang menafsirkan, sehingga bisa membangun orang lain yang mendengar, yang oh gitu artinya. Nah kalau semuanya berbahasa roh, ini saya bahasakan dengan bahasa saya ya, 1 Korintus pasal 14 ini. Semuanya berbahasa roh, berbicara kepada Allah dengan bahasa yang sesama manusia nggak ngerti. Jatuhnya apa? Gaduh, semuanya ngomong kepada Allah sendiri ya. Syukur-syukur kalau itu benar ya. Kalau sekarang kan masih terkadang dipertanyakan. Itu tidak membangun sama sekali. Paulus sampai memberikan perbandingan ini loh. Bukan nggak boleh bahasa roh, boleh. Tapi kalau kemudian itu tidak membangun jemaat, maka lebih baik kamu bernubuat. Karena apa? Karena fokus dari karunia rohani yang Allah berikan kepada kita itu untuk melayani. Apapun karunia rohani kita, saya seperti sebutkan tadi, kita punya karunia memimpin, karunia mengajar, karunia melayani, karunia bernubuat, apapun karunia kita itu ya, ada di dalam Roma pasal 12 juga, itu adalah karunia yang Tuhan berikan untuk apa? Membangun sesama jemaat, membangun gereja tempat di mana kita berjemaat, bukan untuk apa kepentingan pribadi, apalagi aktualisasi diri. Kan ini yang sedang terjadi di Korintus. Wah saya bisa berbahasa roh, teraktualisasi dirinya itu muncul kayak wah saya lebih daripada orang lain. Ketika kita berpikir seperti itu di dalam karunia yang Allah berikan pada kita, berarti yang sedang kita layani Tuhan atau diri kita sendiri? Yang sedang kita layani itu diri kita sendiri. Wah saya bisa melayani, saya bisa main musik, mengajar juga cami misalnya ya. Itu berarti ketika kita sedang mencoba untuk diri saya keren nih di gereja, kita sedang memberi makan berhala di dalam diri kita. Berhala yang tersembunyi, yang kadang kita sendiri pun gak akui kalau kita punya berhala itu. Saya pernah sebutkan di dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu, macam-macam ada berhala di dalam diri kita. Berhala penerimaan, berhala pengakuan gitu ya. Pengen diakuin nih di gereja, si A ini emang jempol ya, 2. Pengen diterima di gereja, karena di lingkungan lain mungkin agak kurang diterima. Wah salut. Kita sedang memberi makan berhala di dalam diri kita. Seperti jemaat Korintus yang menganggap bahwa bahasa roh adalah satu karunia yang lebih tinggi level kerohaniannya daripada karunia-karunia yang lain. Sehingga ketika orang lain melihat, wah kamu keren, kamu bisa bahasa roh, diakui, diterima. Ada berhala di dalam diri yang ingin diberi makan. Dan sebagai penutup, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa semua karunia rohani itu sama pentingnya bagi gereja. Semua karunia rohani itu sama pentingnya bagi gereja. Paulus memberikan pengandaian yang sangat pas dan mudah dipahami buat jemaat Korintus dan kita hari ini. Dengan berbagai macam karunia-Nya, itu adalah sebagaimana anggota tubuh Kristus. Disebutkan ada mata, ada telinga, tangan dan kaki, dan semuanya itu penting. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 12 judulnya apa? Banyak anggota tetapi satu tubuh. Banyak anggota, kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, tapi adalah satu tubuh yang kepalanya adalah Kristus. Dan di dalam semua karunia rohani yang Allah berikan kepada jemaatnya, saya ingin mengatakan hal ini. 2 slide selanjutnya adalah sebuah kabar gembira bagi gereja. Next. Ketika berbagai macam karunia rohani itu ditemukan, dikembangkan, dan digunakan untuk kemuliaan Allah. Adalah sebuah kabar gembira bagi gereja ketika berbagai macam karunia rohani itu satu ditemukan, dikembangkan, dan digunakan untuk kemuliaan Allah. Karena saya masih sering dengar orang-orang yang seperti ini ya, dan ini wajar, tetapi mungkin bisa segera disikapi ya. Yang seperti ini bertanya ya, saya kayaknya enggak punya karunia untuk melayani deh, kayak memimpin saya enggak bisa ya, saya grogian orangnya.
Terus kalau saya misalnya bernubuat apalagi gitu ya, karunia mengajar misalnya, saya juga grogian, nggak bisa, kayaknya saya nggak punya karunia. Atau mungkin kita masih bertanya, karunia saya apa ya? Mulai timbul di dalam diri kita, saya ingin melayani sesuai dengan karunia saya. Begitu banyak karunia, kiranya Tuhan memberikan penyingkapan kepada kita. Saudara mungkin setelah ini bisa meminta bantuan hamba Tuhan untuk, karunia saya apa? Itu masih ada nggak tesnya ya? Saya pengen punya karunia, saya pengen mengerti, memahami karunia saya, menemukan, mengembangkan, dan pada akhirnya kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Dan pembahasan tentang karunia roh ini berakhir pada pasal 14. Dan pasal 14 ayat 26 itu menutup dengan sangat baik seperti ini. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Apapun karunia kita, apapun, seperti apapun yang kita kerjakan di dalam gereja, fokus kita adalah satu hal, yaitu untuk membangun jemaat Allah. Jikalau karunia itu kita pakai untuk memberi makan berhala kita, ya kita ingin diterima, kita ingin dipuji, kita ingin dianggap orang lebih lebih rohani, maka itu bukan karunia yang sedang kita pakai untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun, harus dipergunakan untuk membangun. Dan saya ingin menutup dengan satu hal, bahwa berita Injil yang sejati itu tidak pernah berpusat pada karunia rohani, tapi pada kematian dan kebangkitan Kristus yang olehnya kita telah diampuni. Apa yang ingin saya katakan? Pembahasan tentang karunia rohani menarik. Apalagi kita sudah tahu misalnya, karuniaku ini, aku ingin melayani dalam hal ini, aku ingin membangun jemaat dalam hal ini. Itu satu hal yang sangat baik. Tetapi sekali lagi, jika kita hanya berpusat pada karunia rohani, kita melayani seperti ini, seperti itu, tapi kita lupa pada satu pribadi yang memberikan kita karunia, yang karenanya, karena kematian dan kebangkitannya itu kita bisa memiliki karunia rohani, maka kita sedang berada di jalan yang salah. Saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan hal ini. Pengorbanan Kristus yang mulia adalah satu-satunya jalan untuk kita menuju ke surga. Dan sebelum itu, selama kita ada di dunia, marilah kita menggunakan segala karunia kita untuk melayani Allah dengan hati yang tulus, dengan tertuju kepada Allah, bukan tertuju pada diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, segala kebaikan-Mu yang telah menyertai kehidupan kami. Dan bukan hanya kebaikan melalui berkat-berkat-Mu setiap hari Tuhan, tetapi terutama karena kematian dan kebangkitan-Mu yang sungguh mulia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya dengan kami diingatkan akan pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami terus dimotivasi untuk menemukan segala karunia rohani yang Engkau berikan pada kami, bahkan mengembangkan dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah, untuk membangun jemaat, tempat di mana Tuhan menempatkan kami untuk beribadah ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni kami jikalau mungkin selama ini kami tidak mempergunakan karunia kami dengan maksimal, tapi biarlah kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk selanjutnya kami boleh melangkah dengan lebih mantap untuk melayani Engkau sesuai dengan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya jemaat-Mu semakin terbangun satu sama lain dengan segala karunia yang Engkau berikan kepada kami, apapun itu ya Tuhan. Tolonglah setiap kami agar di dalam satu persekutuan orang percaya ini kami saling menguatkan, kami saling menolong, kami saling mengembangkan satu sama lain. Kami bersatu ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberikan berkat firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini.
Kini saatnya bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Sebelum memberikan persembahan syukur kita kepada Allah, mari kita camkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita pujikan Allah peduli. Pada petugas saya persilakan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mohon kesediaan Pak Yamin untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Terima kasih. Saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita pujikan doksologi yang diikuti dengan doa dan berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Suhartoyo. Dan kita tutup dengan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Biarlah roh Pentakosta yang diberikan kepada kita terus membimbing kita untuk
memiliki karunia-karunia rohani yang diberikan kepada gereja, kepada setiap orang percaya. Karunia itu dipergunakan dengan baik, dengan tertib untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Teruslah setia melayani, karena Tuhan memanggil kita dan memberikan kepada kita karunia-karunia. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, kekuatan, dan karunia rohani dari Allah Roh Kudus terus memimpin dan menyertai hidup kita. Kasih-Nya, anugerah-Nya, penyertaannya kita alami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, selamat berlibur, Tuhan Yesus memberkati. Suka mengabarkan Injil keselamatan serta kasih-Nya Tuhan yang bagi-bagiku. Ku suka mengabarkan Injil yang berkuasa, yang memberikan selamat pada manusia. Ku suka mengabarkan, memuliakan Injil-Nya serta kasih-Nya yang selamatkan kita. Ku